mengomentari video debat antara kelompok liberalis pendukung nikah beda agama dengan kelompok muslim yang anti nikah beda agama. Jadi mereka yang pro nikah beda agama, mereka melihat dari sisi pertama hawa nafsu, ya. Kemudian kedua karena cinta, ketiga karena ingin haknya, yaitu atas dasar hak asasi manusia atau kemanusiaan, ya. Kemudian yang keempat adalah pencatatan, ya, ingin dicatat secara resmi oleh negara. Lalu yang anti nikah beda agama, mereka punya dalil, yaitu dari Al-Quran, dari nas para fuqaha, juga maslahat. Maslahatnya apa? Apakah ada kebaikannya lebih banyak, apa mafsadatnya, kerusakannya lebih banyak? Mereka bilang kerusakannya lebih banyak, masalahnya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi tidak ada celah untuk nikah beda agama dan sudah diputuskan itu. Mereka juga berdalil dengan Mahkamah Agung, ya, yang memutuskan bahwa itu tidak sah, ya. Nah, saya ingin mengomentari yang pro nikah beda agama, ya. Mereka bilang kita ini melakukan bantuan hukum untuk memberi mereka hak untuk tercatat, ya, atau ini soal ranjang, atau ini soal cinta. Jadi orang-orang semacam ini sudah didesain, sudah diinstal oleh orang-orang kafir dari kalangan liberalis, sekuleris, dan juga orang-orang ateis. Mereka bilang nikah itu kan urusan pribadi, apa urusannya negara? Lalu mereka minta tolong negara untuk memberi pengesahan. Lalu itu semua mereka ingin semaunya sendiri. Tapi ketika ada masalah sosial, masalah keluarga, ya, larinya kemana? Larinya pasti ke mana? Ke tokoh agama, ke ustadz, ke kiai. Kalau yang nikahnya beda agama, otomatis ada yang ke kiai, ada yang ke ustadz, ada yang ke pendeta, ada yang ke rahib misalnya. Intinya akhirnya tidak selesai masalahnya. Dan saya salah seorang mantan guru. Saya pernah jadi guru ngaji di TPA. Saya mengajari anak-anak dengan latar belakang berbeda-beda. Ada yang ormasnya beda. Itu mungkin tidak masalah, ya. Tapi kalau ada seorang lelaki muslim, kemudian ibunya Kristen, ayahnya muslim, dia bingung. Belajarnya dia tidak konsen. Ketika saya tanya, kenapa kamu tidak konsentrasi belajar Al-Quran? Dia bilang, saya ada masalah keluarga. Masalah apa? Ibu saya Kristen, ayah saya muslim. Lalu ada murid satu lagi, ayah saya Kristen, ibu saya muslim. Aku pun menaruh tanganku di kepala, ada apa ini? Kok sampai segitunya, ya? Ini anak kecil, dia tidak tahu apa-apa, ya. Tapi ayah dan ibunya, mereka yang berdosa. Karena mereka bukannya mengikuti syariat agama mereka masing-masing, mereka malah memutuskan tali itu. Akhirnya mereka minta perlindungan negara. Ketika anak terlantar, mereka larinya ke pengadilan negeri. Tidak selesai urusannya, pembagian warisnya gimana, pembagian
masalah talaknya ini gimana hitungannya. Akhirnya yang terjadi adalah kekacauan di atas kekacauan. Jadi ini ketika orang yang membolehkan, mereka harus bertanggung jawab. Jika mereka menghalalkan, mereka harus bertanggung jawab. Ini kan sudah jelas dalilnya, diharamkan. Mereka menghalalkan. Mereka kalau ada masalah keluarga, mereka harus mengcover, harus melindungi anak-anak yang terlantar itu, ya, bukan malah disia-siakan, ya. Bayangkan sekarang berapa anak-anak yang masalah mentalnya banyak, akhirnya jadi agresif, akhirnya ada yang jadi nakal, ya. Karena ini semua karena orang tua mereka sendiri, ya. Itu sebabnya karena pertama, orang tua tidak memperhatikan. Kedua, tidak ada kerjasama antara seorang suami dengan istri untuk mendidik anak. Yang ketiga, tidak memperhatikan anak ini berteman dengan siapa. Yaitu, karena teman ini seperti magnet, menarik membentuk karakter seorang anak ketika usianya sudah menginjak belasan tahun. Di situ bahayanya. Jadi jangan mengikuti suara orang-orang yang merusak syariat Islam, ya. Nikahlah sesuai agama masing-masing dan sesuai peraturan agama masing-masing. Seperti itu lebih baik bagi diri kalian dunia dan akhirat. Selamatkan diri kalian dunia dan akhirat, karena panas neraka jahanam itu tidak ada yang kuat menahannya. Sekian, semoga bermanfaat.